Hai, konnichiwa Sapri des. Hari ini ya aku ingin membuat video tentang cubung untuk N2 kali ini gitu ya. Kebetulan ada request dari murid aku ya yang belajar di kelas N2. Sensei tolong jelaskan dokai ini gitu. Jadi sekalian aku ingin buat video agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu ya. Oke, kita di sini ya mengerjakan cubung N2. Cubung N2 ini bisa dikatakan ya artikel menengah N2 yang sangat jauh berbeda dengan N3 gitu. Selama ini kan kalau N3 tuh ya kosakata-kosakatanya itu yang digunakan itu bahasa standar gitu ya. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sementara untuk N2 ini notabene-nya itu udah kanji dan bahasa-bahasanya itu juga udah formal. Makanya ini sebagai saran aku bagi kalian yang ingin mencapai ujian JLPT untuk N2 ini gitu ya. Cara belajarnya seperti ini. Sebelumnya ya kita harus mencari kosakata kanji yang nggak tahu. Kita harus googling dulu gitu agar kita bisa memahami semua isi artikelnya gitu ya. Kali ini ya aku ingin memberikan salah satu contoh cara pengerjaan cubung N2 yang bisa dikatakan ini lumayan sulit gitu. Dia menggunakan bahasa-bahasa spesial gitu ya, bahasa-bahasa tentang hukum ataupun tentang kepolisian kayak gitu yang sangat sulit. Makanya untuk mencapai kesininya itu kita harus sudah mencari kosakata sebelumnya, kita catat di buku ini apa artinya gitu ya, karena notabene-nya itu kebanyakan kanji, kemudian ya menggunakan bahasa-bahasa spesifik ataupun spesialis gitu ya tentang dari bidang tersebut gitu. Makanya mencari kanjinya dulu, pahami semuanya isi dari artikel tersebut, baru kita mulai belajar mengerjakan dokai tersebut gitu ya. Di sini ya aku udah melampirkan kosakata yang menurut aku sulit gitu ya untuk pembelajar dokai N2 ini gitu. Tapi sampai dimanapun ini hanya sebatas prediksi ataupun asumsi gitu ya. Kayaknya yang untuk pembelajar N2 itu ini aja yang sulit gitu. Yang lainnya itu udah wajar tahu gitu. Makanya bahasa-bahasa ya, kosakata yang sulit aja yang udah aku artikan dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah kita memproses pengerjaan dokai cubung untuk N2 ini. Hai, seperti biasa ya, sebelum kita mengerjakan ataupun memproses dokai ya cubung N2 ini, kita harus ke pertanyaannya dulu, garap satu pertanyaannya, lari ke artikelnya, udah gitu telusuri kira-kira ketemu nggak gitu jawabannya gitu. Udah ketemu, pilih jawabannya, lari ke pertanyaannya kedua. Jadi seperti itu kita lakukan, seperti itu berulang-ulang kali kayak gitu ya, untuk mendapatkan skill kemampuan pengerjaan dokai ini gitu. Wah, ini di sini ya seperti ini udah aku artikan kosakata yang aku perkirakan sulit gitu ya. Jadi di sini udah aku tulis penjelasannya ya. Sebagian besarnya udah aku jelaskan gitu untuk mendapatkan nuansa dari artikel ini. Nah, seperti biasa saat kita mengerjakan dokai ini kita harus berusaha untuk memahami perasaan si penulis ini. Intinya kita harus menjadi pendengar budiman. Apa yang ingin disampaikannya? Apa ini maksudnya kayak gitu ya. Oke, kita lihat dulu pertanyaan pertamanya. Baik, mari kita lihat dulu pertanyaan pertama ya. Ukemi no shise. Ini kan kalau diartikan perkosakata itu kan ukemi ini kan pasif gitu ya. Kemudian ya shise ini kayak macam sikap ataupun postur gitu ya. Dono yo na koto ka. Nah, ini hal apa gitu katanya. Nah, ini hal apa katanya. Nah, yang dimaksud dengan ukemi no shise ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini nanti kita akan jelaskan satu persatu gitu. Mari kita lari ke artikelnya dulu. Oke, di sini ya kita telusuri. Pertanyaan tadi jangan lupa, apa yang dimaksud dengan ukemi no shise gitu kan. Nah, mari kita mulai. Keisatsuchou ni yoruto, ini berdasarkan dari Badan Kepolisian Nasional ataupun ya menurut Badan Kepolisian Nasional itu. Keohang ini kan bisa diartikan, nah ini bahasa sulit ini yang seperti ini. Keohang ini kan, ini tindak pidana gitu. Taiho itu kan ditangkap. Ya intinya ditangkap karena melakukan tindak pidana menurut dari Badan Kepolisian Nasional kayak gitu aja gitu ya. Hai. Shorishoken ini kan bisa diartikan kayak macam pengiriman dokumen
ke jaksa umum terhadap tuntutan pidana gitu. Kenapa di Jepang ini gitu ditangkap kan kita nggak langsung di gimana masukkan pengadilan langsung di kan ada semuanya ada prosesnya gitu. Pertamanya ya ini Shorishoken ini gitu kan. Jadi kan ini melakukan tindakan pidana, udah gitu mereka melakukan pendokumenan gitu lah. Dokumen ini nanti dikirim ke jaksa umum gitu ya, ke jaksa umum untuk tuntutan telah melakukan tindakan pidana kriminal kayak gitu ya. Nah, seperti itu dia Shorishoken ini. Nah, Nado, Shorishoken, Nado dan lain-lain. Sareta, shonen to shoujo ini bisa diartikan ya remaja cowok dan remaja cewek gitu ya. Kinnen ini kan dekat beberapa tahun inilah gitu ya. Kinnen beberapa tahun ini. Gensho keiko ni ari cenderung berkurang. Nah, intinya tindakan kriminal untuk remaja, cewek dan cowok itu akhir-akhir ini ataupun beberapa tahun ini berkurang. Berkurang, dia mengatakan itu. 2009年は前年 tahun 2009 zennen. Jadi kan zennen ini kan hi ini bisa diartikan ya hikaku gitu, membandingkan. Dia itu berkurang 0,8%. Hai, reten 8% gen dia berkurang. Jadi sekitar seginilah orangnya gitu. Kyumang niaku hachijuninin gitu ya. Ataupun 90.282 orang gitu. Hai. Shoshika tahu lah ini ya. Ini kan jadi permasalahan di Jepang ini sekarang gitu ya. Shoshika itu penurunan angka kelahiran. Kyomo atte. Barangkali ya ini kenapa kok tindakan kriminalnya ataupun tindakan pidana untuk remaja cewek dan cowok itu berkurang. Ya ini sih yang menulis artikel ini gitu mengatakan salah satu faktornya itu ya. Itu barangkali dari penurunan angka kelahiran yang namanya anaknya sedikit gitu kan. Angka kelahiran anak sedikit, otomatis ya anak remajanya itu juga sedikit. Jadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak remaja itu ya berkurang kayak gitu lah katanya. Ate katanya kan. Barangkali karena ada dampak dari penurunan angka kelahiran kan. Piku no 1983 katanya kan. Jadi peak itu puncaknya itu tahun 1983 gitu kan. Hambung hodo ni natta. Jadi bisa dikatakan hampir setengah dia sekarang gitu di tahun 2009 ini gitulah. Skasi akan tetapi lah gitu skasi. Nah, ini kontras lu hati-hati. Ipode di sisi lain. Futatabi han wo okasu ini kan orang yang melakukan tindak kriminal lagi gitu. Dia udah melakukan tindakan kriminal, barangkali udah dihukum, udah di penjara gitu, udah keluar dari penjara, dia melakukan lagi. Nah, itu dia. Ini disebut dengan saihang ritsu ya. Ini persentase residipis lah gitu kalau bahasa hukumnya. Apa itu residipis? Itu kayak macam kambuhnya perilaku kriminal seseorang gitu. Nah, ini dia ya. 78 nen kara dari tahun 1998 ya. Migikata agari ini bisa diartikan grafik naik kanan gitu ya. Intinya bertambah gitu. Dia grafiknya naik ke arah kanan gitu. Kalau misalnya ini sebuah grafik gitu naik ke kanan ya berarti kan ini meningkat gitu, bertambah gitu. Jadi kalau misalnya datar itu disebut dengan apa itu? Yokobai. Yokobai. Dia kalau misalnya datar disebut dengan yokobai, intinya ya dia itu menyamping gitu, lurus menyamping, dia datar gitu. Nah, ini istilah-istilah cara menyampaikan grafik lah gitu dalam bahasa Jepang untuk menyatakan sesuatu yang berkurang ataupun bertambah gitu. Hai. Zero Q-nen ini kan artinya tahun 2009 gitu. Kako Saiko. Jadi kan di tahun 2009 Kako Saiko itu artinya ya selama ini itu yang paling tinggi gitu. 31% tasta mencapai 31,3% gitu. Nah, ini kan yang mencapai 31,3% ini bukan tindakan kriminalnya, tetapi orang yang melakukan tindakan kriminal kembali. Yang melakukan ini tindakan kriminalnya kembali, bukan kriminal baru gitu. Yang melakukan tindakan kriminal kembalinya itu yang bertambah loh katanya. Nah, ini yang grafiknya itu migikata agari loh, semakin menaik loh, semakin ke kanan loh, kayak gitulah ceritanya gitu kan. Ya. Nah, ini salah satu penyebabnya gitu ya.
Furyo Group no tsukiai ga suzuki ini kan artinya hubungan antara kelompok berandalan. Nah, di Jepang itu kan ada juga sih kelompok berandalan. Itu kan Suzuki dari berkelanjutan. Intinya mereka itu udah keluar dari penjara ataupun udah selesai melakukan hukuman gitu kan. Nah, mereka berhubungan lagi gitu, tetap berhubungan sama teman-temannya ya, satu kelompok berandalan tersebut. Nah, itu dia ya. Kichinto shita seikatsu o kizukenai mama futatabi hiko ni hasiru. Nah, hiko ni hasiru ini sangat sulit gitu ya. Ini bahasanya sangat sulit. Ini bisa diartikan hiko itu adalah ya jalan yang tidak baik ataupun jalan yang tidak baik, tidak bagus, jalan yang belok-belok lah gitu. Makanya ini hiko ni hasiru ini bisa diartikan beralih ke arah jalan yang kenakalan kembali gitu. Nah, case ga medatsu. Jadi ini dia mencolok gitu. Jadi case-nya ini sangat mencolok. Jadi intinya yang bertambah itu bukan kriminal baru gitu, tetapi orang yang dulunya pernah melakukan tindakan kriminal dan melakukan tindakan kriminal kembali. Nah, inilah inti dari paragraf pertama gitu. Tapi di sini kita belum menemukan jawaban. Kenapa? Karena pertanyaan kan soal ukemi no sise. Nah, ukemi no sise ini apa maksudnya? Nah, gitu ya. Sepertinya dia ada di paragraf kedua. Mari kita telusuri lagi. Hai, masuk ke kaku keisatsu. Ini kaku keisatsu, kanji kaku ini kan setiap. Hai, setiap kepolisian. Ini harus hati-hati nih. Koremade ini penting ini walaupun dia cuma hanya mengatakan koremade. Koremade itu kan hingga sekarang artinya. Nah, ini pentingnya. Dibuleti ini seperti ini. Pas ujian JLPT pun nanti dibuleti juga. Hai, shonen gawa kara mochi kakerareta bai wa ini kan bisa diartikan hingga saat ini jika anak remaja itu dari pihak anak remaja itu mendatangi pihak kepolisian gitu. Nah, ini intinya gitu. So dan aite naru nado katanya kan. Dan jadi kan mereka ini pihak kepolisian itu siap menjadi penerima konsultasi gitu. Intinya anak remaja datang, kami siap menerima konsultasi. Selama ini seperti itu gitulah. Hai. Konggo wa, nah itu yang penting. Tadi kan dia bilang koremade. Nah, dia selanjutnya mengatakan konggo wa. Konggo selanjutnya, untuk selanjutnya. Nah, ini dia. Ukemi no sise o aratame. Ini kalau diartikan, ukemi itu kan pasif, sise itu sikap. Nah, aratame ini kayak macam mengubah ataupun memperbarui gitu ya. Jadi bisa diartikan mengubah sikap pasif. Ini kan bisa kita jadikan sebuah naluri. Maaf ya, N2 ini sulit soalnya. Ini kan bisa kita menjadikan naluri gitu. Bisa dijadikan naluri bahwasanya selama ini anak remaja datang ke pihak kepolisian untuk konsultasi. Nah, itu diubah gitu. Nah, diubah menjadi mengubah sikap pasif ini kesannya kami itu tidak akan menerima ataupun tidak akan menerima konsultasi kalau tidak ada permohonan ataupun tidak ada request lah gitulah kesannya kayak gitu tuh gitu. Makanya disebut dengan ini dah istilahnya, sebutannya. Ini soshite ini kan sebutan. Soshite demaegata. Nah, ini dia keluar kosakata yang sangat spesifik. Apa itu demaegata? Demaega itu kan pada dasarnya digunakan untuk misalnya kita mesen ramen, mesen apa dengan telepon. Ramen onegaishimasu. Nah, dia masakkan ramennya, dia bawa ke rumah kita, itu disebut dengan demae. Artinya itu delivery ataupun ya catering lah gitu ya. Catering. Nah, jadi sistemnya itu ya kayaknya sepertinya diubah ke tipe delivery ataupun catering gitu. Nah, sekyoku teki ni kanke o motsu yo ni hoshin tenkang suru. Hoshin tenkang suru. Hoshin tenkang suru ini bisa diartikan mengubah strategi. Hai, hoshin tenkang suru. Hoshin itu bisa diartikan strategi, kebijakan. Tenkang ini mengubah pengalian gitu. Nah, ini menjadikan kunci jawaban menurut aku. Jadi, kalau menurut aku untuk ukemi no sise o aratame ini, ukemi no sise no aratame ini kunci jawabannya itu di sini semuanya. Dari sini demaegata to soshite sekyoku teki ni kanke o motsu yo ni hoshin tenkang suru ini. Ini kalau bisa memahami maknanya ini, jawabannya ketemu. Nah, aku di sini ya udah bisa memahaminya. Apa itu? Kan dia bilang tadi kan ini koremade. Koremade, anak remaja datang, kami menerima konsultasi. Nah, tapi mulai dari sekarang, konggo wa, kami itu akan melakukan kayak macam gimana itu ya, sikap pasif gitu, menantikan gitu, menantikan kalau misalnya ada request dari
pihak remaja ataupun dari keluarga pihak remaja yang memiliki masalah dalam kehidupannya sehari-hari ya tentang anak remaja tersebut. Nah, mereka pihak kepolisian akan melakukan demaegata. Mereka yang akan mendatangi, bukan menunggu tapi mendatangi gitu. Demaegata, mendatangi keluarga tersebut. Ini yang ingin disampaikan dengan makna ukemi no shiseo aratame ini. Nah, dari sini ya aku merasakan udah mendapatkan jawabannya. Mari kita kembali ke pilihan jawaban nomor 1. Hai, terus terang aja ya, ini lumayan sulit menurut aku, lumayan sulit. Jadi butuh pemikiran yang sangat gimana ya, yang sangat kuat gitu, ataupun butuh pemikiran yang sangat serius gitu untuk mendapatkan jawaban ini. Mari kita lihat, pertanyaannya kita ulang lagi. Apa maksud ukemi no shisei ini? Ukemi no shisei, sikap pasif ini ya. Nomor 1 kita lihat. Saihang o fusegenai koto. Fusegenai koto. Ini fusegenai ini tidak bisa mencegah kambuhnya kriminalitas gitu ataupun kejahatan, tindak pidana di situ ya. Ini menurut aku ukemi no shisei ini bukan tentang itu gitu. Memang dia mengatakan bahwasanya tindak kriminal remaja itu kan berkurang. Yang meningkat itu adalah kambuhnya tindakan kriminal tersebut. Nah, tapi dia nggak ada mengatakan tidak bisa mencegah. Nah, di artikel itu tidak ada mengatakan tidak bisa mencegah gitu. Udah kita baca tadi, makanya ini salah gitu. Hai, masuk nomor 2. Apa itu yang dimaksud dengan ukemi no shisei katanya kayak gitu kan. Furio group nih ya, kelompok berandalan. Tono tsukiai o yurusu koto. Jadi hubungan terhadap kelompok berandalan ini memaafkan atau membiarkan gitu. Nah, di sini udah aneh gitu. Mana mungkin dibiarkan? Secara logikanya udah aneh. Masa orang yang udah melakukan tindakan pidana keluar dari penjara, nah kita biarkan gitu supaya mereka berhubungan sama grup kelompok berandalan gitu kan aneh gitu, nggak sesuai dengan logikanya gitu. Hai, masuk nomor 3. Horitsu no mondai ten, titik permasalahan hukum. Oh, kayo to shinai koto, tidak mau mengubah. Hai, ini nggak ada ngomong tentang horitsu ya. Tentang hukum nggak ada. Titik permasalahan hukum itu tidak ada. Nah, ataupun tidak mengubahnya ataupun tidak berusaha untuk mengubahnya itu tidak ada gitu. Nomor 3 ini salah. Dari sini ya yang udah pasti-pasti salah, otomatis kita bisa mendapatkan jawaban yang benar gitu. Nomor 4 yang benar. So dan ya irai ga nakereba, kalau tidak ada request ataupun ya keinginan untuk konsultasi, shonen ni kakawaro to shinai koto. Jadi dari pihak polisi itu tidak ada keinginan untuk berhubungan sama anak-anak remaja tersebut gitu ya. Intinya kalau ada request, kami ingin konsultasi tentang anak kami ataupun saya ingin konsultasi karena saya melakukan sebuah tindakan kriminal kayak segala macam. Nah, polisinya mendatangi mereka kayak gitu untuk menerima konsultasi tersebut. Nah, ini yang paling benar gitu. Ini agak terus terang aja agak sulit gitu ya. Hai. Tapi kalau kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah, ini kan seperti ini, fusegenai koto ini nggak ada dikatakan. Ini nggak ada dikatakan. Kemudian Furio group no tsukiai yurusu ini pun nggak ada. Ini nggak ada dikatakan. Kalau kita bisa teliti terhadap pilihan-pilihan jawaban yang udah pasti salah, yang menonjol gitu. Terutama itu ya yang nggak ada di artikel. Nah, itu banyak kayak gitu tuh gitu. Tertera gitu di pilihan jawaban dokai baik itu N3 maupun N2 bahkan N1 gitu. Kemudian Horitsu mondai ten ini kan nggak ada di artikel. Horitsu mondai ten kayo to shinai koto, untuk mengubah. Yang diubah itu bukan permasalahan hukum seperti yang dikatakan di artikelnya tadi gitu. Yang mau diubah itu adalah strategi. Strateginya yang ingin diubah, bukan hukumnya. Dari sini kalau misalnya kita jeli ataupun teliti, pasti tahu gitu jawabannya yang salah itu yang mana. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau bingung mencari jawaban yang benar, cari yang salah. Cari yang salah. Dengan begitu, udah yang salah itu, yang udah pasti salah itu udah bisa kita dapatkan, otomatis yang benar pasti ketemu gitu. Ayo mari kita lihat pertanyaan nomor 2. Saihan o fusegu tame ni, untuk mencegah kambuhnya tindakan kriminal lagi gitu ya kan. Keisatsu ga lo sekkyoku teki ni
secara aktif, secara positif gitu ya. Chikara o ireru gitu kan. Fokus ataupun ya mengupayakan, itu juga boleh, mengusahakan. Yo ni shita koto wa nanika, apa katanya. Intinya apa upaya usaha secara positif polisi untuk mencegah kambuhnya tindakan kriminal remaja gitu. Nah, di sini mari kita lihat kembali ke artikel gitu ya. Hai, mari kita lihat artikelnya. Mondai ga nokori katanya, tersisa permasalahan. Shorai ni fuan o kanjiru case ni tsuite, tentang kasus rasa kekhawatiran terhadap masa depan, Hogosha, ini Hogosha ini bisa diartikan orang tua ataupun wali gitu. Tapi kenapa? Karena ini Hogosha ini nggak fokus sama orang tua yang ada hubungan darah daging. Bisa dikatakan orang tua angkat juga bisa disebut dengan Hogosha gitu ya. Ryokai, izin lah gitu kan, ataupun ya pengertian. Zente ni, syarat asumsi. Nah, Shokatsu, ini kan kantor polisi setempat. Nah, ini bahasa sulit ini. Tapi kan di bawahnya itu udah dijelaskan sebenarnya. Bahasa-bahasa yang sulit itu kan di bawah ini udah dijelaskan dengan bahasa Jepang yang gampang gitu. Nah, itu menjadi bantuan kita. Ini pas ujian JLPT pun keluar seperti itu. Ada bahasa yang sangat sulit itu, biasanya mereka memberikan penjelasan dengan bahasa Jepang yang gampang gitu. Shonen tanto, penanggung jawab anak remaja cowok lah gitu ya. Keisatsukan, polisi. Chiki, wilayah. Bolantia, raga rendaku toru. Jadi kan mengambil hubungan gitu ya. Menjalin hubungan juga bisa gitu ya. Nah, jadi di sini banyak orang yang ikut serta gitu. Bolantia juga ikut serta. Daerah wilayah, orang-orang daerah wilayah juga ikut serta, polisi juga ikut serta dalam menangani kasus ini gitu ya. Nah, ini dia kan dikatakan bahwasanya Hogosha to sodan shita uede, setelah konsultasi gitu ya, setelah konsultasi terhadap orang tua ataupun wali gitu ya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, bolantia, daerah orang-orang di daerah wilayah, semuanya itu. Nah, ini seperti ini. Gakko o yasumazu kayoeru yoni naru. Kayoeru yoni naru, intinya menjaga ya, kayak ibaratnya mereka saling konsultasi gimana caranya agar membuat anak remaja itu bisa berpergian tanpa libur ke sekolah, ataupun ya majime ni shigoto o tsuzukeru yoni naru katanya. Ini juga termasuk salah satu konsultasi mereka gitu, pembicaraan mereka, topik pembicaraan mereka gitu ya kan. Agar bisa lanjut gitu kerja gitu dengan baik gitu, ya dengan tekun lah, dengan giat gitu, aja nggak berhenti kerja gitu ya, seperti ini gitu. Toita mokyo sete, jadi mereka ini kan setting target ataupun tujuan. Mokyo sete inilah tan gitu. Den wayamer, kemudian kate homong, ini kunjungan keluarga, nado dan lain-lain, tsujite, melalui ini gitu. Jadi gimana agar tuh anak remaja tidak berhenti sekolah, tetap bersekolah. Kemudian gimana anak remaja itu agar tetap kerja terus gitu kan. Nah, itu bukan polisi aja yang melakukan dukungan atau menyemangati seperti ini, tapi ada bolantia juga, orang tua juga gitu. Banyak orangnya gitu. Banyak mereka itu bersatu gitu. Nah, sodan noru to iu katakan. Jadi menerima konsultasi gitu mata. Kemudian lagi gitu ya. Hokano shito kara homerare tari, ketika dipuji gitu ya dari orang lain. Kansha sare tari gitu kan, menerima rasa terima kasih gitu. Suru keken, mendapatkan pengalaman ya rasa terima kasih dari orang lain. Kemudian mendapat pengalaman pujian dari orang lain. Tachinaori ini bisa dikatakan pemulihan ataupun restorasi lah gitu ya. Kikake ni naru to shite, jadi bisa dikatakan sebagai jadi motif gitu, motif untuk pemulihan, restorasi gitu ya, anak-anak remaja yang telah melakukan kriminal gitu ya. Gomiseso, ya soji lah gitu ya, bersih-bersih, nado dan lain-lain. Bolantia katsudo, kegiatan sukarelawan gitu ya. Rojing home, imong ini bahasa sulit lah ini. Imong itu kayak macam mengunjungi untuk menghibur dengan rasa simpati ke panti jompo gitu. Jadi
bukan bela sungkawa gitu. Walaupun ada yang mengartikan imong ini kayak macam bela sungkawa. Bela sungkawa itu kan kalau untuk orang yang udah meninggal dunia. Jadi imong ini bisa dikatakan kunjungan untuk menghibur dengan dasar simpati ataupun prihatin, kayak gitulah ceritanya gitu ya. Nah, jadi Nimo Saso katanya, jadi mengundang untuk mengunjungi Pate Jompo ya, kunjungan hiburan gitu ya ke Pate Jompo ataupun melakukan kegiatan bolantia gitu ya, volunteer lah gitu ya, melakukan soji dan lain-lain. Nah ini salah satu solusi gitu, solusi untuk pemulihan, restorasi gitu ya anak-anak remaja yang telah melakukan tindakan kriminal agar bisa kembali ke masyarakat. Menurut aku seperti itu. Mari kita lihat jawabannya gitu, pilihannya. Pertanyaannya mari kita ulangi. Aku yakin udah banyak yang lupa gitu kan. Jadi kan apa Yonis Takutuana Nika, apa yang dilakukan, yang diupayakan lah gitu ya secara positif, secara aktif polisi untuk mencegah kambuhnya tindakan kriminal kembali lagi gitu ya ceritanya gitu ya. Mari kita lihat nomor satu. Shonen ga Gakuo Yasumanai, ini memang ada di artikel. Tidak libur sekolah, agar tidak libur sekolah. Kodo komakaku kan disuruh koto. Nah ini nggak ada di artikel. Nggak ada di artikel memanajemen secara rinci gerak-gerik ataupun ya tindakan dari anak remaja tersebut, ini nggak ada di artikel. Hati-hati, yang seperti ini dia itu kan pilihan jawabnya itu disuka dikombinasikan sama yang benar sama yang salah. Lagian kan bukan ini aja tujuannya, tidak libur bersekolah, satu lagi giat bekerja. Ada dua yang diterangkan di artikel, sementara ini cuma ditulis satu aja, makanya ini salah. Itu masih nempel di kepalaku. Lanjut nomor 2. Bolantia no kyoryoku o ete katanya kan. Mendapatkan kerjasama dari sukarelawan, ini ada di artikel, memang benar. Hanya saja kali ini yang ikut serta untuk melakukan pemulihan anak-anak remaja yang telah melakukan tindak kriminal itu kan bukan bolantia aja, bolantia orang tua, orang-orang di wilayah, kemudian apalagi sukarelawan, ada banyak. Sementara ini dia nomor 2 ini tulis bolantia doang. Yang kayak gini nih kalian harus hati-hati gitu. Di artikel menuliskan siapa-siapa aja, tapi di jawaban pilihan itu cuma menulis bolantia doang. Shonen tachi ni sokugyo kunen wo suru koto. Sokugyo kunen ini kayak macam pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Gak ada menyatakan pelatihan kerja. Cuman ada menyatakan agar tuh anak-anak remaja yang udah kembali ke masyarakat bekerja dengan giat, jangan berhenti gitu. Mendukung mereka seperti itu. Di sini nggak ada ini. Nomor 3. Minna de. Ini hati-hati, minna de. Nah ini enak ini kayaknya. Minna de, polisi, orang-orang di wilayah, sukarelawan, orang tua, minna de. Shonen o genki zuketari, menyemangatkan anak-anak remaja. Shonen no nayami, permasalahan ataupun ya kesulitan dari anak remaja. Kitari suruh koto, mendengarkan katanya. Ya intinya menerima curhat, menerima konsultasi anak-anak remaja gitu yang udah melakukan tindakan kriminal dan dia kembali ke masyarakat gitu kan. Kita dengarkan mereka kayak gitu, kita ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif yang seperti tadi itulah, melakukan kunjungan ke Pate Jompo gitu ya, ataupun melakukan kegiatan sukarelawan, soji, bersih-bersih gitu. Pokoknya melakukan hal yang positif. Ini bisa dianggap benar. Hanya saja kalau masih bingung, pastikan nomor 4 ini salah. Kan nomor 1, 2 udah pasti salah. Nomor 4 ini kalau misalnya udah pasti salah, nomor 3 ini pasti benar jadinya. Itu aja gitu. Nomor 4, shonen nih di anak remaja cowok gitu ya. Hanzai ga ikani yokunai ka o osieru koto, mengajarkan betapa tidak baiknya kejahatan ataupun kriminal. Nggak ada menyatakan mengajari betapa jahatnya kejahatan kriminal kepada anak kecil. Di sini nggak ada menyatakan. Makanya ini aku bisa katakan salah gitu. Yang benar tuh nomor 3. Dia nggak ada menyatakan, nggak baik, kriminal tuh nggak baik, itu nggak ada. Aku yakin kalau misalnya kita kembali ke artikelnya pasti paham gitu. Jadi seperti ini dia. Jadi udah ketemu jawabannya. Memang sulit N2 itu. Notabene-nya kanji-kanji, udah gitu bahasa-bahasa yang formal digunakan. Hanya saja
bukannya mustahil untuk dilakukan. Ya intinya ya kayak gitu tuh gitu. Saat ingin memilih jawaban dari Dokai itu, lihat dia itu kombinasinya jawab yang ada tertera di artikel sama yang nggak ada tertera di artikel. Suka seperti itu yang salah biasanya. Makanya yang salah-salah itu rata-rata menonjol. Jadi kalau misalnya bingung untuk memilih jawaban yang benar, kita harus memastikan jawaban yang salah dulu. Secara otomatis yang tersisa itu jawaban yang benar gitu. Nah seperti ini ya caranya. Ini sampai dimanapun metode ataupun cara pengerjaan aku terhadap Dokai, baik itu N3, N2 maupun N1 gitu ya. Selanjutnya untuk mendapatkan skill seperti ini ya, agar kita lebih teliti, lebih bisa sensitif terhadap ini jawabannya salah, ini menonjol gini. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan melakukan latihan sebanyak-banyaknya. Ini dia. Udah aku jalan ya, aku udah hidup 25 tahun di Jepang ini kan. Udah berapa lama aku belajar bahasa Jepang kan, sampai N1 lulus sampai 3 kali N1-nya gitu kan. Makanya bisa aku katakan skill untuk dapat mengerjakan Dokai ini dengan lebih nyaman, dengan leluasa. Jadi kita nggak nigate, nggak lemah di Dokai ini, hanya bisa dilakukan dengan mengerjakan latihan sebanyak-banyaknya. Ini aku tegaskan sama kalian. Oke Deska. Hai, video kali ini ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila kalian subscribe, aku sangat berterima kasih dan aku juga akan lebih semangat lagi membuat video gitu ya. Jangan lupa di share. Ini sangat minoritas menurut aku orang yang belajar N2 ini. Makanya ya bagi mereka yang tidak butuh ya nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada harganya gitu. Nggak ada harganya. Tapi bagi mereka yang membutuhkan ini sangat berharga. Nah bagi kalian yang merasa butuh, aku yakin ini sangat penting gitu ya, cara pengerjaan Dokai N2 ini yang notabene-nya kanji melulu, bahasa-bahasa yang formal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goshichou arigatou gozaimashita.